Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Edi Purwanto, SEME, MIS MMTM, dan juga kepada Bapak Dr. Yohanes Toto Suyoto, SSMC CPMA sebagai dosen penguji saya, dan yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Zain Saleh, SHMM sebagai dosen pembimbing saya. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen penguji dan dosen pembimbing yang telah hadir dan berkenan pada seminar proposal saya hari ini. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Desi Uli Natalia Lumbantoruan dengan NIM 2019-021125 yang akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudulkan dengan pengaruh harga ke kualitas produk dan brand image terhadap keputusan pembelian tas Preloved di Desmar Boutique. Latar belakang dari penelitian ini adalah bahwa adanya peningkatan dalam dunia fashion modern atau yang disebut dengan industri fast fashion yang telah mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Dalam dunia fashion modern, fungsi fashion saat ini tidak hanya digunakan untuk melindungi tubuh, namun telah berkembang menjadi fungsi mengekspresikan identitas diri. Pada pertumbuhan industri fast fashion ini, telah mendorong kesadaran konsumen tentang konsep keberlanjutan dan upaya untuk mengurangi efek negatif konsumsi berlebihan terhadap lingkungan. Oleh karena itu, thrift shop menjadi alternatif tempat membeli barang untuk mengurangi permintaan barang baru, karena hal ini adalah sejalan dengan hasil riset dari Okafor et al. Yang pada tahun 2021 yang menyatakan bahwa ada 3 cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan daur ulang industri tekstil dan fashion suatu proses dan bahan produksi regeneratif, sistem pengelolaan limbah yang efektif, serta model bisnis baru atau slow fashion atau dikenal dengan istilah thrift shop. Nah, thrift shop ini adalah merupakan tempat untuk menjual fashion bekas atau sisa fashion impor yang masih layak pakai dengan harga terjangkau namun tetap memiliki kualitas yang baik, seperti tas, pakaian, aksesoris yang dapat dibeli dan dijual di thrift shop. Sedangkan istilah pre-love ini digunakan untuk barang bekas yang dijual di thrift shop atau yang dimiliki dengan digunakan sebelumnya, yang kemudian dijual dengan kualitas yang masih sangat layak pakai meskipun tidak sama dengan produk yang baru. Istilah pre-love ini menekankan bahwa barang tersebut telah dicintai dan digunakan oleh pemilik sebelumnya, dan biasanya digunakan dalam konteks fashion berkelanjutan dan pasar penjualan kembali. Pembelian produk pre-love telah mengalami perkembangan yang mencolok dalam beberapa tahun terakhir. Laporan Boston Consulting Group tahun 2019 dalam penelitian Turunen et al. Menyebutkan bahwa produk second hand menghasilkan lebih dari 20 miliar euro dan mendukung pertumbuhan ekonomi tahunan sebesar 12% di Eropa. Data volume impor barang bekas disajikan oleh kata data tahun 2023 yang ada pada gambar 1.1. Menurut data yang dirilis oleh Kata Data, impor fashion bekas ini pada tahun 2022 di Indonesia mencapai 26,22 ton atau dengan senilai 272.146 US dollar atau sekitar 4,18 miliar. Angka tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 230,40%. Atau jika kita bandingkan dengan tahun yang sebelumnya, di mana jumlahnya itu hanyalah sekitar 7,94 ton. Selama 1 dekade terakhir ini, terlihat fluktuasi dalam impor pakaian bekas di Indonesia. Puncaknya itu terjadi pada tahun 2019, ketika impor pakaian bekas dan kode HS 630-90000 telah mencapai volume tertinggi, yaitu 417,73 ton.
Seiring dengan permintaannya barang bekas fashion branded pre-love yang meningkat, maka penawaran juga semakin tinggi. Banyak sekali penjual barang bekas atau bisa disebut thrift shop yang memasarkan produk-produk fashion pre-love. Menurut data yang dirilis oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, jumlah usaha kecil dan menengah di Indonesia telah meningkat pesat sebesar 8,71 juta unit selama tahun 2022. Penjualan tas second hand luxury saat ini sedang banyak digemari terutama bagi konsumen generasi muda. Hal ini didukung oleh penelitiannya Suharjo dan Stefani yang menyebutkan bahwa data penjualan tas bekas di online store mencapai 50 juta per bulan. Menurut Kurniawati menyebutkan penjualan dompet merek Prada terjual dengan kisaran harga 6 juta dari hasil asli sekitar 16 jutaan di pre-love. Dan kemudian di Ribbons, tas Chanel hanya dijual seharga 18 juta, dari harga aslinya itu 30 juta rupiah. Nah, di Desmar Boutique adalah merupakan salah satu thrift shop atau toko khusus penjualan tas pre-love yang berdiri sejak tahun 2019. Desmar Boutique ini menjual tas pre-love secara online dan offline, mulai dari tas branded maupun tidak. Data real-time penjualan tas bekas di Desmar Boutique pada tahun 2020 mencapai 378 pieces penjualan. Kemudian pada tahun 2021 mencapai 5.565 pieces dan kemudian di tahun 2022 dia naik sangat signifikan menjadi 11.251 pieces. Data tersebut dapat menjadi acuan penting untuk menggambarkan bahwa gaya hidup masyarakat modern yang selalu mengejar prestige namun dengan pilihan harga yang lebih terjangkau. Keinginan untuk selalu tampil trendy menyebabkan produk fashion branded, terutama tas pre-love, selalu diminati meski sudah menjadi barang bekas. Faktor utama yang mendorong keputusan pembelian produk pre-love adalah mencari harga yang murah, menonjolkan keunikan yang dapat mengekspresikan diri, produk yang berkualitas dapat dipercaya. Lalu di penelitian mengenai keputusan pembelian barang pre-love ini telah banyak dilakukan dalam berbagai konteks. Namun, fokus khusus pada produk pre-love yang lebih spesifik seperti pre-love bag masih sangat terbatas. Oleh karena itu, karena adanya keterbatasan acuan penelitian ini mengenai tas pre-love, menjadi alasan utama penulis untuk mengisi celah pengetahuan tersebut dengan melakukan penelitian lebih dalam, dan penelitian ini akan difokuskan pada pengaruh 3 variabel independen, yaitu harga, kualitas, dan brand image terhadap keputusan pembelian konsumen tas pre-love. Lalu pada selanjutnya, kita akan membahas tentang rumusan masalah. Berikut adalah perumusan masalah pada penelitian ini berdasarkan hasil dari latar belakang. Bahwa yang pertama adalah, apakah harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian tas pre-love di Desmar Boutique? Dan yang kedua, apakah kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian tas pre-love di Desmar Boutique? Dan yang ketiga, apakah brand image berpengaruh terhadap keputusan pembelian tas pre-love di Desmar Boutique? Lalu di bagian tujuan penelitian, berdasarkan tujuan penelitian ini berdasarkan dari rumusan masalah. Yang pertama, kita untuk mengetahui pengaruh harga terhadap keputusan pembelian tas pre-love di Desmar Boutique. Dan yang kedua, mengetahui pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian tas pre-love di Desmar Boutique. Dan yang ketiga, mengetahui juga untuk pengaruh brand image terhadap keputusan pembelian tas pre-love di Desmar Boutique. Lalu, pada penelitian ini bermanfaat bagi banyak pihak yang dapat diidentifikasikan, diantaranya yang pertama untuk bagi pelaku usaha.
Dan yang kedua, bagi masyarakat, dan ketiga, bagi institusi. Nah, yang untuk usaha ini diharapkan dapat digunakan untuk mengidentifikasi preferensi aspek-aspek yang mempengaruhi keputusan pembelian, sehingga dapat digunakan untuk mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif. Lalu bagi masyarakat, diharapkan memperoleh pemahaman tentang keuntungan dan resiko terkait dengan membeli dan menjual tas pre-loved. Lalu pada bagian untuk institusi dapat menjadi dasar dan bahan acuan untuk penelitian lanjutan ini serta pengembangan pengetahuan bidang perilaku konsumen. Lalu di bagian tinjauan pustaka bahwa yang pertama adalah keputusan pembelian, kedua adalah harga produk, ketiga adalah kualitas produk, dan yang keempat adalah brand image. Bahwa keputusan pembelian ini adalah sebuah argumen yang membawa konsumen untuk menentukan pilihan membeli suatu produk sesuai kebutuhan. Lalu pada bagian harga produk, bahwa dijelaskan adanya sejumlah nilai yang diberikan oleh konsumen sebagai imbalan atau barang dan jasa. Pada bagian kualitas produk, itu dia berkaitan dengan suatu produk atau untuk memenuhi harapan untuk kebutuhan si pelanggan. Lalu di brand image, bahwa disebutkan adanya persepsi pelanggan pada merek suatu produk yang dianggap berkualitas. Lalu pada bagian selanjutnya adalah penelitian terdahulu. Penelitian ini sangat penting untuk pengembangan pengetahuan dan pemahaman karena banyak penelitian telah dilakukan untuk menjawab pertanyaan, mengembangkan teori, dan meningkatkan pengetahuan. Ini akan melibatkan meninjau literatur, membuat tabulator penelitian, mengevaluasi hasil, dan mengidentifikasi kontribusi untuk penelitian di masa depan. Pada bagian penelitian terdahulu ini, saya mencantumkan adanya 30 penelitian terdahulu yang bisa dibaca pada tabel 2.1. Bahwa selanjutnya, adanya kerangka berpikir. Menggunakan tas pre-loved dapat memperpanjang umur tas dan menjadi langkah baik dalam kontribusi pengurangan limbah industri. Oleh sebab itu, dalam upaya meningkatkan keputusan pembelian konsumen terhadap tas pre-loved, pelaku bisnis perlu memahami persepsi tentang harga, kualitas, dan brand image terhadap tas pre-loved. Pengujian penelitian ini dilakukan melalui analisis deskriptif atau serta analisis regresi linier berganda yang akan memberikan pemahaman tentang hubungan variabel independen terhadap variabel dependent. Lalu dari hasil analisis tersebutlah akan ditarik kesimpulan berdasarkan temuan dari uji statistik. Diagram alur pada penelitian ini disajikan pada gambar 2.1 sebagai berikut. Lalu adanya hipotesis penelitian. Hipotesis ini adalah pernyataan dari prediksi peneliti tentang hubungan antar variabel penelitian. Berikut merupakan beberapa hipotesis yang akan dianalisis pada penelitian ini, yaitu H1 adalah harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. H2 adalah kualitas berpengaruh positif dan signifikan kepada keputusan pembelian. Dan H yang ketiga adalah brand image ini berpengaruh positif dan signifikan keputusan pembelian. Berdasarkan hipotesis tersebut, dapat dikembangkan model penelitian yang dapat digambarkan sebagai berikut yang ada di gambar 2.2. Metode penelitian. Pada jenis penelitian yang ini yang saya ambil adalah penelitian kuantitatif yang berlokasi penelitian ada di Desmar Butik yang akan saya lakukan penelitian ini pada 10 April hingga 10 Mei dengan populasi dan sampel yang berusia 23 sampai 43 tahun yang pernah membeli tas pre-loved di Desmar Butik. Bahwa di metode penelitian ini saya membahas adanya adanya pengumpulan data
definisi operasional, pengujian instrumen, dan juga analisis data. Bahwa teknik pengumpulan data yang digunakan eh, terdiri dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer ini diperoleh melalui hasil jawaban kuesioner kepada responden yang pernah membeli tas Prelog di Desmar Butik. Sedangkan pengumpulan data sekunder itu diperoleh dari berbagai sumber literatur pihak lain yang relevan dengan penelitian. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.